Baik ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong wajahnya ditampilkan semua di layar ini. Vira Indria, Sananda, Dani, Ananda Nabila, Sylvia Putri, Anissa Dewi. Mana wajahnya kok nggak kelihatan ini Anissa Dewi? Baik ya, kita mulai ya. Kita lanjutkan dengan melanjutkan kuliah yang kemarin. Jadi seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa sediaan farmasi yang berupa larutan, yang masuk golongan larutan, itu adalah sediaan farmasi yang secara organoleptis jernih atau keruh ya? Aisyah, jernih atau keruh? Kalau larutan, kan ada dua ya, ada dua kelompok besar, ada dua golongan besar. Satunya larutan dan satunya sistem dispersi. Kalau yang larutan ini yang keruh atau yang jernih ya Aisyah ya? Kalau Aisyah tidak bisa, Anissa, ayo sebelahnya Anissa. Jernih atau keruh? Jernih, Bapak. Jernih ya. Suara saya tidak seberapa dengar. Sebentar-bentar saya tak pakai headset. Oke, suara saya sudah bisa dengar adik-adik. Bisa, Bapak. Bisa, Nah, Bapak. sekarang Aisyah sama Anissa. Kalau larutan itu jernih atau keruh? Jernih, Bapak. Jernih, betul ya. Kalau yang keruh namanya apa? Sistem dispersi. Ya, jadi dari organoleptis jernih dan keruh ini dibagi dua. Yang jernih itu namanya adalah larutan. Yang keruh itu namanya adalah sistem dispersi. Dan kemarin kita sudah membahas bahwa untuk larutan yang jernih atau untuk larutan ini atau untuk solution ini bukan yang sistem dispersi ya, tapi yang larutan ini kalau berdasarkan pelarutnya itu bisa dibagi menjadi tiga. Apa saja ya? Masih ingat? Tiga kelompok larutan tergantung dari pembawanya. Davina, Amanda, dibagi tiga, pembawanya apa saja, pelarutnya apa saja. Yang pertama, air, ya. Yang kedua adalah visit and sweet, ya. Cairan yang kental dan manis. Dan yang ketiga adalah non aqua, ya. Oke, jadi ada tiga kelompok besar untuk larutan itu. Jadi larutan itu adalah sediaan farmasi yang jernih dan berdasarkan pelarutnya bisa dibagi menjadi tiga yaitu aqua, sweet and visit, dan yang ketiga adalah non aqua. Nah, kemarin yang pembawa aqua sudah kita bahas ya, baik yang topikal maupun yang oral. Nah, untuk yang pembawa sweet dan visit ini atau manis dan kental ini, ya, sebagai pemanisnya biasanya digunakan sukrose. Tapi ada juga yang selain sukrose, yaitu pemanisnya. Dan sukrose digunakan secara luas. Keuntungannya tidak berwarna, sangat larut dalam air, stabil, bisa meningkatkan kekentalan dan menutupi rasa pahit dan asin, serta mempunyai efek soothing. Soothing itu adalah lembut. Jadi kalau ditelan
itu ya kalau ditelan di tenggorokan itu tidak terasa iritasi, ya tidak nyantol-nyantol begitu tapi lembut. Itu kalau pemanis yang digunakan adalah sukrose ya, sehingga sukrose banyak digunakan ini ya dalam beberapa sediaan farmasi. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bicarakan sebagai pelarut yang masuk dalam golongan visip dan sweet ini adalah sirup ya, dikenal sebagai sediaan sirup. Ya aku kuliah Bu, aku kuliah ya. Nah, sirup definisi sirup adalah sediaan pekat dalam air dari gula ya. Jadi campuran air dan gula itu dikatakan sebagai sirup. Saya kira anak kecil pun sudah tahu ya kalau sirup itu campuran air dan gula. Selain gula bisa juga pengganti gula ya, dengan atau tanpa penambahan bahan pewangi dan bahan aktif ya. Nah, sirup itu dibagi menjadi tiga. Ada simple sirup atau non-medicated sirup, tapi ada medicated sirup, dan ada flavor sirup. Apa bedanya? Yang simple sirup itu isinya hanya air dan gula saja. Ya, air dan gula. Jadi larutan gula tanpa bahan obat, tanpa bahan pemanis, tanpa bahan pewarna, tanpa bahan yang memperbaiki bau dan rasa ya. Nah, kalau medicated sirup itu adalah larutan gula, jadi isinya adalah air, gula, dan bahan obat. Sedangkan yang flavor sirup itu berisi air, gula, dan flavor atau senyawa aromatik. Jadi ada tiga. Jadi yang paling sederhana adalah simple sirup ini ya, gula dan air saja. Kalau medicated sirup adalah gula, air, dan obat. Kalau flavor sirup, gula, air, dan flavoring agent atau senyawa aromatik atau bahan yang memperbaiki bau, memperbaiki rasa, dan memperbaiki warna. Ya, itu flavor sirup. Nah, simple sirup dan flavor sirup nomor 1 dan nomor 3 itu digunakan untuk melarutkan obat yang rasanya pahit. Jadi contohnya puyer ya. Anak kecil seringkali mendapat puyer dan ibunya bingung karena anak ini selalu ya kalau menggunakan puyer dimuntahkan kembali karena pahit. Ya, nah, kemudian dokter memberikan atau apoteker yang ada di apotek memberikan saran, ini Bu gunakan ini, flavor sirup atau simple sirup ini. Kami ada di apotek kami. Ya, flavor sirup dan simple sirup itu tersedia di apotek. Nah, putra ibu sukanya apa? Anak saya suka stroberi. Ya, ini kebetulan saya juga punya flavor sirup rasa stroberi. Ya, nah jadilah ibu itu mendapat solusi karena ada pabrik yang membuat flavor sirup, yaitu campuran antara larutan, antara air, gula, dan flavoring agent yang bisa memunculkan rasa stroberi karena kebetulan si anak ini suka sekali dengan stroberi. Ya. Jadi rasa pahit dari obat itu ditutupi dengan flavor sirup ini. Itu tujuan dibuatnya flavor sirup. Ya. Tidak ada bahan obatnya, tapi juga punya peran yang penting untuk terapi obat khususnya kepada anak-anak. Ya. Nah, selain ada pemanis ya, yang baik sukrose maupun bukan sukrose ya, ada juga pengawet, ada juga flavoring agent dan juga ada coloring agent. Flavor itu memperbaiki rasa dan juga bau, color itu memperbaiki warna ya. Jadi sediaan obat yang berupa sirup
Itu selain pelarutnya ya, juga ada pengawet, pelapor, dan coloring agent. Nah, sekarang pemanis. Kita bicara bahan dasar sirup yaitu pemanis. Ya, tadi dikatakan ada yang sukrose dan ada yang bukan sukrose. Tapi di sini ada kelompok yang baru juga namanya adalah non-glikogenetik. Nah, apa dinamakan sukrose? Sukrose itu masuk kelompok glikogenetik, bukan sukrose masuk glikogenetik. Ini yang kelompok kedua. Kelompok tiga adalah bukan glikogenetik. Nah, yang sukrose ini masuk kelompok glikogenetik. Kenapa dimasukkan kelompok glikogenetik? Karena sukrose itu bisa dihidrolisa dan menghasilkan glukose. Nah, kalau glukose ini sampai diabsorpsi oleh saluran cerna, masuk ke dalam darah, maka kadar glukose darah akan mengalami peningkatan. Dan ini sangat bahaya apabila penderitanya adalah penderita diabetes. Pasiennya adalah penderita diabetes. Jadi, sukrose dan dextrose itu bisa dikonversi, bisa dihidrolisa akhirnya menghasilkan glukose. Ya, jadi kalau kita melihat ada sediaan farmasi, kok pemanisnya adalah sukrose atau dextrose, maka ini dilarang untuk digunakan penderita diabetes. Ya. Nah, kalau bukan sukrose tapi masuk glikogenetik, contohnya apa? Contohnya ini sorbitol, gliserin, propilin, glikol. Maksudnya apa ini? Maksudnya sorbitol, gliserin, dan propilin glikol itu ternyata walaupun bukan sukrose, tapi juga bisa dihidrolisa dan menghasilkan glukose. Ya, oleh karena itu sorbitol, gliserin, dan propilin glikol dimasukkan dalam kelompok bukan sukrose, tapi menghasilkan glukose. Nah, hanya bedanya ini bedanya ya. Glukose yang dihasilkan dari sorbitol, gliserin, dan propilin glikol ini sedikit sekali diabsorpsi. Jadi yang masuk dalam darah itu tidak bermakna. Ya, hampir tidak, sedikit sekali pokoknya. Sehingga tidak mempengaruhi kenaikan gula dalam darah. Ya, jadi kalau pasien diabetes, boleh nggak menggunakan pemanis sorbitol? Boleh. Boleh nggak menggunakan gliserin? Boleh. Boleh nggak propilin glikol? Boleh, walaupun masuk glikogenetik. Tapi ya itu tadi bedanya glukose yang dihasilkan dari ketiga bahan ini, yang non-sukrose ini, tidak bisa diabsorpsi seperti halnya glukose yang dihasilkan dari sukrose dan dextrose. Jadi ini bukan sukrose glikogenetik ini aman untuk penderita diabetes. Nah, yang ketiga adalah non-glikogenetik. Apa yang masuk non-glikogenetik adalah metil selulose dan hidroksimetil selulose. Apakah ini aman untuk penderita diabetes? Ya sangat aman karena tidak menghasilkan glukose sama sekali. Ini adalah kelompok selulose, metil selulose dan hidroksimetil selulose. Nah, derivat selulose ini tidak dihidrolisis dan tidak diabsorpsi sehingga cocok untuk penderita diabetes ya. Dan keuntungannya adalah kekentalan yang dihasilkan dari selulose ini sama dengan kekentalan yang dihasilkan dari sukrose. Nah, ketika kita bicara tentang sirup atau sediaan farmasi yang menggunakan pelarut visit and sweet, ya, maka selain manis juga kekentalan itu sangat penting karena dia akan memberikan pengaruh menutupi rasa pahit dari bahan obat. Kenapa begitu? Karena bahan obat itu akan dibungkus oleh pelarut yang kental ini. Jadi ketika ditelan, dia tidak tersentuh oleh lidah. Maka lidah tidak merasakan pahitnya obat itu karena sudah ditutup oleh larutan yang visit dan sweet ini. Sebentar ya, sebentar, sebentar. Sebentar, maaf.
Baik ya, kita lanjutkan ya. Nah, kita bahas satu-satu persatu, yaitu sirup berbasis sukrose. Sukrose adalah bahan dasar yang ditambahkan dalam sirup bertujuan untuk menutupi rasa tidak enak atau rasa pahit dari bahan obat. Ya. Nah, apa yang menyebabkan rasa pahit itu hilang ketika dicampur dalam pelarut dengan berbasis sukrose? Karena ada rasa manis di situ, ya, yang menutupi rasa pahit, rasa asam dan sebagainya, ya. Dan yang kedua, kekentalan. Nah, kekentalan ini ternyata juga diperlukan, tidak sekedar manis saja tapi juga kental, dan kental ini juga memberikan kontribusi untuk menutupi rasa pahit dengan cara apa? Dengan cara membungkus atau mengcover atau mengcoating bahan obat yang pahit itu sehingga ketika ditelan dia tidak kontak dengan lidah atau indera pengecap. Maka pasien merasa nyaman saja walaupun sebetulnya obatnya pahit. Nah, itulah mekanisme kerja sukrose sebagai pemanis yang menghilangkan rasa pahit maupun rasa yang tidak enak dari obat. Kemudian dikatakan bahwa sebagian besar sirup mengandung sukrose 60% sampai 80%. Artinya apa? Artinya sirup itu biasanya menggunakan sukrose 60-80%. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya rasa manisnya sudah cukup kuat, ya, cukup kuat untuk menutupi rasa pahit. Rasa manisnya cukup kuat, kekentalannya pun juga cukup, viskositasnya pada 60-80% itu mampu membungkus bahan obat yang pahit. Dan yang ketiga adalah stabilitasnya maksimal. Apa yang dinamakan stabilitas di sini adalah stabilitas dari mikroorganisme. Atau dengan kadar 60-80%, maka gula itu mampu mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Ya, sehingga disarankan, dianjurkan 60-80%. Ya. Nah, apa risikonya? Kalau sukrose kurang dari 60%, yang pertama rasa manisnya kurang, ya. Kekentalannya juga kurang, dan yang berikutnya adalah stabilitasnya juga kurang. Kenapa stabilitas terganggu dari jumlah sukrose ini? Karena kalau sukrosenya itu 60%, berarti air yang digunakan itu adalah sisanya, yaitu sekitar 40% kan. Dan 40% itu, air yang 40% itu sebagian besar berisi gula atau digunakan untuk melarutkan gula sehingga air bebasnya tinggal sedikit. Ya. Air yang bebas tinggal sedikit. Nah, air yang bebas yang tinggal sedikit inilah yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme. Ya. Jadi disarankan sukrosanya 60% minimal agar air sisanya itu sedikit dan pertumbuhan mikroorganisme juga sulit karena hanya mengandung air bebas yang sangat sedikit. 60-80%. Nah, sekarang bagaimana kalau lebih besar dari 80%? Apa risikonya? Nah, ternyata risikonya adalah kalau sukrosenya sangat banyak, lebih dari 60%, itu akan mengakibatkan terjadinya kristal. Jadi sukrose itu mampu membuat kristal apabila jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak, lebih dari 80%. Dan kalau dia mengkristal, pembentukan kristal itu biasanya akan diikuti dengan pembentukan kristal berikutnya. Jadi yang pertama kelebihan 80% itu misalnya 85 ya, lebih dari 5. Maka yang 5 itu akan persen, tapi yang 5% itu yang bentuk kristal itu akan menggeret teman-temannya untuk menjadi kristal juga, untuk menjadi kristal juga. Jadi akibatnya sukrosenya banyak yang berubah menjadi kristal. Dan apa akibatnya? Akibatnya air yang semula ditempati oleh sukrose, sekarang air itu menjadi kosong, menjadi air yang bebas karena sukrosenya
mengkristal. Nah, risikonya apa? Berarti sisa air bebasnya akan meningkat dan itu akan mengancam terjadinya pertumbuhan mikroorganisme. Ya. Jadi baik lebih kecil 60 atau lebih besar 80 ini akan terjadi potensi untuk ditumbuhi mikroorganisme karena terkait dengan air sisa yang masih bebas jumlahnya meningkat, ya. Tadi sudah saya jelaskan kenapa yang lebih besar 80% meningkat karena sebagian itu akan membentuk kristal, ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita memformulasi sirup, kita harus bisa mengetahui berapa air yang masih bebas, yang tidak diisi oleh sukrose itu berapa. Ya, caranya adalah seperti ini. Jadi kalau kita membuat sirup, kita harus tahu bobot jenisnya berapa. Misalnya kita membuat sirup, bobot jenisnya 1,313. Jadi kalau saya membuat sirup itu 100 mili, berarti bobotnya adalah 131,3. Ya, tak? Kalau volume kali BJ itu ketemunya adalah berat atau bobot. Dan sirup yang mengandung 85% sukrose misalnya ini ya, berarti 100 mili itu mengandung 85 gram sukrose. Nah, berarti kalau tadi bobot airnya adalah bobot larutannya adalah 131,3, berarti air yang dibutuhkan untuk membuat 100 mili sukrose 85% itu adalah 46,3. Dari 131 dikurangi 85 gram. 46,3 gram atau bisa dikonversi menjadi mili ya, karena ini air saja. Ya, 46,3 mili. Halo, halo. Ada speaker yang bocor, siapa ini? Jadi matikan ya speakernya ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kalau airnya itu 46,3 mili, maka air 46,3 mili itu sebagian berisi glukose, sukrose, atau digunakan untuk melarutkan sukrose. Nah, kita hitung berapa kelarutan sukrose. Ternyata dari kelarutan sukrose. Ya, dari kelarutan sukrose kita mengetahui bahwa kalau sukrosenya 85 gram, air yang dibutuhkan adalah 42,5 mili. Berarti air yang tadi kita hitung 46,3 mili ya, itu sekarang tinggal 3,8 mili. Karena yang 42,5 mili digunakan untuk melarutkan sukrose. Jadi air bebasnya tinggal sedikit 3,8 mili ya. Ini kalau 85%. Ya. Coba nanti Anda tolong hitung bagaimana kalau sukrosenya 80%. Berapa sisa air yang masih bebas, tolong dihitung. Ya. Tentunya yang digunakan untuk melarutkan sukrosa akan turun ya, tidak 42,5. 42,5 itu 85 gram. Nanti Anda harus mengetahui berapa kelarutan sukrosa dalam air. Nah, ini penting ya untuk perhitungan ketika kita akan membuat sirup. Ya, ada yang mau tanyakan dari sini? Sudah cukup jelas adik-adik? Nah, kenapa kita kok susah-susah mencari sisa air ini? Nah, sebagai seorang apoteker formulator yang membuat formula, Anda tentunya nanti akan menambahkan berbagai hal ya, berbagai bahan. Misalnya apa? Misalnya Anda akan menambahkan pengawet dan sebagainya ya. Nah, kelarutan pengawet itu harus bisa menjamin bahwa dia bisa larut dalam 3,8 mili, tidak 100 mili lagi. 100 mili itu kan campurannya ya, sirup dan glukosa. Tapi pengawet itu harus bisa larut dalam 3,8 mili perhitungannya. Jadi sisa air ini yang digunakan untuk menghitung
berapa bahan-bahan yang masih bisa larut dalam air yang sesedikit ini. 3,8 mili itu ya. Kalau jumlah bahannya sangat banyak ya, melebihi dari kapasitas 3,8 mili, tentunya nanti akan berbahaya karena bahannya tidak larut dalam air yang tinggal 3,8 mili. Nah, kemudian ini ada penjelasan peningkatan jumlah sukrose akan membuat kristal dan akan menyebabkan peningkatan jumlah air yang bebas dan akan terancam mikroorganisme. Tadi saya kira sudah saya jelaskan ini ya. Nah, karena sukrose ini salah satu potensi yang harus diperhatikan, harus dicegah adalah terjadinya kristal, maka kita harus tahu bagaimana cara mencegah pembentukan kristal dari sukrose ini. Ya, cara yang pertama adalah kita gunakan pemanis yang lain. Jadi tidak hanya sukrose, tetapi campuran antara sukrose dan poliol. Ya, poliol itu adalah senyawa organik yang mengandung gugus OH lebih dari 1 yang menunjukkan kelarutannya dalam air cukup tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah sorbitol dan gliserin. Ya, bisa sendiri sorbitol, bisa gliserin sendiri. Sehingga sukrosa yang jumlahnya banyak, karena memang tuntutan untuk menutupi rasa pahitnya itu sangat tinggi ya, sangat pahit sekali, sehingga butuh sukrosa tinggi. Tapi kalau sukrosanya tinggi nanti akan terjadi kristal, maka sukrosanya tolong diturunkan. Lalu dikompensasi dengan penambahan sorbitol atau gliserin, yaitu termasuk pemanis yang non sukrose non glikogenetik tadi. Tuh ya. Jadi sukrosenya dikurangi, dikompensasi dengan pemanis yang lain. Atau kalau memang terpaksa kita tidak bisa mencari penggantinya sukrose, tetap kita gunakan sukrose dosis tinggi, yang mana nanti kemungkinan akan terjadi pengkristalan, maka kita tambah dengan penambahan pengawet. Ya. Nah, pengawet ini nanti akan menyebabkan memang terbentuk kristal ya, sehingga jumlah air meningkat, tetapi tidak tumbuh mikroorganisme karena sudah ada penambahan pengawet ya. Jadi pengawet itu kaitannya dengan mikroorganisme dan mikroorganisme kaitannya dengan jumlah air yang ada dalam sediaan farmasi. Itu cara yang ketiga, terpaksa ini yang tidak bisa lagi, ya sudah sukrosenya dinaikkan tapi tolong tambah pengawet. Yang ketiga adalah sukrosanya diinversi. Diinvert. Apa namanya invert ini? Invert itu adalah memecah sukrose. Molekul sukrose itu dipecah menjadi 2 sehingga menjadi molekul yang lain. Itu adalah namanya sukrose yang diinversi, dihidrolisa atau dipecah sehingga menjadi senyawa lain. Nah, ini contohnya kita ketahui bahwa sukrose rumusnya adalah C12 H22O11 ya. Dan ini kalau dipecah menjadi 2 menjadi 2 gugusan C16 H12O6. Cuman C6 H12O6 itu asal dari sukrose itu ada 2 macam. Yang satu adalah C6 H12O6 yang putar ke kanan atau polarisasi bidangnya itu ke kanan. Tapi ada juga C6 H12O6 yang polarisasinya atau perputaran bidangnya itu ke kiri. Ya. Sehingga ini kelihatannya satu senyawa, rumus molekulnya sama tapi polaritasnya berbeda. Ya. Dan yang putar kanan itu disebut sebagai dextrose atau glukose, dan yang putar kiri disebut sebagai levulose atau fruktose. Ya. Jadi sekali lagi, satu molekul sukrose itu menghasilkan 2 molekul yang berbeda, yaitu dextrose dan levulose. Yang perbedaannya itu hanya polaritas bidangnya saja. Jelas itu ya?
Nah, kalau sudah sukrose itu sudah di-invert, dipecah, dihidrolisa menjadi dextrose dan levulose, maka senyawa yang baru terbentuk ini bebas dari masalah kristal. Dia tidak bisa mengkristal. Ya, jadi urusan kristal sudah beres dengan cara merubah atau menghidrolisa C12, H12O11 menjadi dua molekul yang berbeda, yaitu C6H12O6. Nah, jadi kalau ditanya gula invert itu apa? Jawabnya adalah gula invert itu adalah campuran dari dextrose dan levulose yang terbentuk akibat pemecahan dari sakarose. Apa itu gula invert? Gula invert itu adalah sakarose yang sudah dipecah menjadi dua, ya, sehingga menjadi dextrose dan levulose. Itu gula invert. Kalau gula nggak invert apa? Gula nggak invert ya tetap sakarosa, ya, yang kita kenal dengan nama gula putih, ya, atau gula tebu itu ya sakarosa. Nah, kemudian apa keuntungan gula invert ini? Kenapa kok kita sampai bersusah payah merubah sukrose menjadi gula invert? Keuntungan gula invert adalah lebih mudah larut dibanding sukrose. Yang kedua lebih halus, ya, jadi efek syutingnya melembutkan tenggorokan itu lebih terasa dan lebih manis. Nah, ini hebatnya ya, gula invert ternyata lebih manis dan kadar air lebih rendah karena untuk melarutkan cukup menggunakan air yang sangat sedikit. Nah, keuntungan ini tentunya sangat bermanfaat ketika kita membuat sediaan sirup, ya. Kadar air lebih rendah berarti mikroorganisme sulit tumbuh di situ, ya toh. Lebih manis berarti bisa menutupi rasa pahit yang sangat pahit, ya. Lebih halus dan lebih mudah larut, ini satu kesatuan, berarti air yang digunakan lebih sedikit, ya. Itu gula invert, yaitu sukrose yang dipecah menjadi dextrose dan levulose. Oh ya, apa bedanya dextrose dan levulose tadi? Masih ingat yang saya katakan tadi? Apa bedanya dextrose dan levulose? Muhammad Naufal, Taufikur. Muhammad Naufal mana orangnya nih? Muhammad Naufal. Bapak. Ya, apa yang dimaksud dengan gula invert? Gula invert yakni gula yang memecah sukrosa menjadi dua sehingga menjadi senyawa lain, Bapak. Oke, senyawa lainnya apa? Untuk senyawa lainnya su sukaruse, Pak. Gula putih. Sukrose. Loh, sukrose itu ya gula putih. Ini kalau gula invert itu kan gula sudah bukan gula putih lagi loh, ya. Gula invert itu dia sudah berubah bentuk, ya. Namanya bukan sakarose lagi gula invert itu. Liatirta, Oh, apa namanya liatirta? Gula invert itu namanya apa? Kalau gula putih sakarose, ya. Kalau gula invert liatirta. Adelia Tirta. Apa? Sirup manis, Bapak. Loh, kok senyawa kimianya apa? Senyawa kimianya? Fruktosa dan glukosa. Ya, fruktosa dan glukosa atau dextrosa dan levulosa, itu namanya. Apa bedanya dextrosa dan levulosa? Adiputra. Adiputra. Arya Adiputra, apa bedanya
dextrose dan levulose. Bentar, Pak. Izin diulang pertanyaannya, Pak. Apa perbedaan dextrose dan levulose? Yang membedakan apanya? Rumus molekulnya atau sifatnya? Dari molekulnya, Pak. Molekulnya sama persis. Ya, molekulnya sama persis tadi kan sudah saya sampaikan ya. Jadi yang sama bukan rumus yang membedakan bukan rumus molekulnya tapi sifatnya. Ya. Ananda Satria, Iya, Bapak. apa beda antara dextrose dan levulose? Jangan ngomong molekulnya loh ya, karena molekulnya sama ya. Dua-duanya adalah C6H12O6. Loh, Davina Amanda, apa yang membedakan dextrose dan levulose? Kok nggak ada yang bisa? Semua ada yang bisa siapa? Agnia ya, Agnia. Apa yang membedakan Agnia? Jenis gulanya, Pak. Apa? Jenis gulanya. Rumus. Jenis. Ya, bukan jenis tapi sifat ya tepatnya ya. Iya. Sifatnya yaitu kalau dextrose itu memutar bidang polarisasi ke mana? Kanan. Kalau levulose itu memukar bidang polarisasi ke kiri. Itu bedanya. Ya. Jadi senyawa dengan rumus molekul yang sama tapi perputaran polarisasi bidangnya berbeda, ya. Kan senyawa organik itu mempunyai kemampuan untuk memutar bidang optik ya istilahnya ya, polarisasinya atau memutar bidang optiknya itu ada yang ke kiri, ada yang ke kanan kan ya. Dan ini hati-hatilah adik-adik nanti kalau kerja di industri farmasi ya. Katakan paracetamol. Kalau paracetamol itu ada yang dextra misalnya atau senyawa obat lah ya, senyawa obat apa saja. Yang satu putar kanan, yang satu putar kiri. Itu yang putar kanan itu bisa mempunyai efek terapi, yang putar kiri tidak punya efek terapi. Ada yang seperti itu. Ya, jadi hati-hati ketika nanti bekerja di industri harus betul-betul dipastikan ini senyawa ini yang aktif apa. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kembali ke gula invet tadi. Gula invet mempunyai sifat yang lebih bagus daripada sukrose ya. Di antaranya adalah ini, lebih mudah larut, lebih halus, lebih manis, dan kadar air lebih rendah. Yang digunakan untuk melarutkan lebih sedikit. Nah, cara membuat sakarose itu menjadi dextrose dan levulose atau membuat gula invet itu adalah dengan menambahkan sukrose ditambah dengan asam HCl. Karena memang pemutusan rantai sukrose itu hanya bisa berlaku dengan cepat apabila pH-nya pH asam. Dan asam yang digunakan biasanya adalah HCl ya atau bisa juga asam sitrat, pokoknya asam ya. Dan kelebihan HCl itu harus dinetralkan dengan CaCO3 atau Na2CO3 supaya gulanya tidak asam ya, tidak bersuasana asam. Oke, ada yang mau tanyakan mengenai sirup yang berbasis sukrose? Udah ya, kita lanjutkan sekarang sirup berbasis sorbitol. Kalau tadi kita sudah pahami sukrose dengan segala seluk-beluknya ya, sekarang berbasis sorbitol. Iya.
Nah, pertanyaan saya, sorbitol itu bisa untuk penderita diabetes nggak tadi? Sorbitol itu bisa untuk penderita diabetes nggak? Vira Indrianingrum? Iya, Bapak. Ya, sorbitol. Sekarang kita bicara sorbitol ya. Sorbitol itu bisa untuk penderita diabetes nggak? Bisa gitu, Bapak. Bisa ya, bisa. Padahal dia akan menghasilkan glukosa ya, enovalensi ya. Dia akan menghasilkan glukosa juga, Tayo. Iya, Bapak. Tapi kenapa kok dia bisa digunakan untuk penderita diabetes? Karena pemanisnya rendah kalori. Rendah kalori maksudnya apa ya? Sebentar. Kalau diabetes itu yang tidak boleh digunakan adalah senyawa-senyawa yang bisa menjadi glukosa kan ya. Karena gula darah itu kan glukosa ya. Gula yang ada dalam darah itu namanya adalah glukosa. Jadi senyawa-senyawa yang bisa dirubah menjadi glukosa itu tidak boleh digunakan untuk penderita diabetes. Contohnya gula tebu, gula putih itu bisa tadi kita ketahui ya, bisa berubah menjadi glukosa, maka tidak boleh untuk penderita diabetes. Nah, kalau sorbitol itu kan juga bisa dirubah menjadi glukosa. Bisa nggak menjadi glukosa, Davina, Amanda? Sorbitol. Bisa, Bapak. Bisa, taunya dari karena sorbitol masuk glikogenetik juga kan ya. Senyawa yang bisa dirubah menjadi glukosa itu namanya adalah glikogenetik. Tetapi bedanya ya, bedanya apa akadin? Akadin, akadin dengar suara saya? Akadin, tolong mic-nya dibuka. Dengar, Ya, Pak. ya akadin. Jadi gini pertanyaannya, sukrose itu bisa dirubah menjadi glukosa. Sorbitol bisa dirubah menjadi glukosa. Halo, kenapa? Ada yang tanya apa ini? Akadin mana akadin? Tadi terpental Zoom Pak, error Pak. Bagaimana Pak? Ya, jadi Lag, Pak, katanya. sukrosa bisa dirubah Iya. menjadi sukrosa bisa dirubah menjadi glukosa. Lalu sorbitol juga bisa dirubah menjadi glukosa. Karena baik sukrosa maupun sorbitol itu masuk pada senyawa glikogenetik, yaitu senyawa yang bisa berubah menjadi glukosa. Tapi pertanyaannya, kenapa yang sukrosa kok tidak boleh untuk penderita diabetes, lalu yang sorbitol kok boleh untuk penderita diabetes? Akadin, kameranya dibuka, Akadin. Bentar Bapak, sinyalnya jelek Bapak. Oh, sinarnya jelek. Ya, nek ngono jawaban wis apa? Jawabnya kenapa kok sorbitol boleh digunakan diabetes lalu sukrosa nggak boleh? Oh, oh, Kenapa?
Kita tunggu ya, kita sabar ya, nunggu sampai Akadin jawab. Nggak bisa Akadin? Yang ngono Alfiano, bisa nggak jawab? Maaf Pak, kurang ngerti. Sorbitol bisa untuk penderita diabetes nggak? Anda punya pabrik ya. Pabrik Anda itu menggunakan pemanis sorbitol. Ya, kemudian Anda nulis brosur kan? Perlu Anda tulis nggak bahwa sirup yang Anda buat itu tidak boleh untuk penderita diabetes? Atau boleh untuk penderita diabetes? Anda memberikan penjelasan kepada dokter ya, dokternya tanya, ini bisa nggak untuk penderita diabetes ada sorbitolnya? Anda jawab bagaimana? Sukrosa cepat meningkatkan kadar glukosa darah. Kalau sorbitol, aku ngomong mau kau sing ngrungokno ta. Davina Amanda, ayo. Jawabnya gimana jawabnya? Oke, ada yang tahu jawabnya apa? Kenapa sorbitol kok aman untuk penderita diabetes? Bisa menjawab. Ya, PR ya. Jadi minggu depan akan saya tanya. Jadi begitu pertemuan pertama saya akan menanyakan ini mengenai sorbitol boleh nggak untuk penderita diabetes ya. Baik, kita lanjutkan ya. Pak, kalau tanya Pak Mas Duki, Nggih, monggo. soalnya sering mriki wau pamit. Nggih. Sirup berbasis sorbitol ya. Sorbitol adalah alkohol heksahidrik ya. Heksahidrik itu berarti masuk golongan heksan ya. Yang rantai atom C-nya 6 dengan hidrogenasi glukosa. Kadar 70%. Kalau gula tadi sakarosa berapa? 60-80% ya. Kalau sorbitol 70% ya. Dan sorbitol ini tidak memberikan efek iritasi pada membran mulut dan tenggorokan dan tidak dapat menjadi karamel. Jadi sama dengan dextrose tadi ya, soothing atau efeknya lembut ketika ditelan oleh tenggorokan. Sorbitol akan dimetabolisme menjadi glukosa, tetapi tidak diabsorpsi secepat sukrosa, sehingga tidak mengakibatkan hiperglikemi yang bermakna. Dan inilah jawabannya kenapa sorbitol itu boleh untuk penderita diabetes. Karena glukosa yang terbentuk dari sorbitol tidak diabsorpsi secara cepat seperti halnya dextrosa atau glukosa yang dihasilkan dari sukrosa. Jadi kesimpulannya, sorbitol aman untuk penderita diabetes, sukrosa tidak aman untuk penderita diabetes. Dan pada sorbitol kadar 70% itu tidak menimbulkan pertumbuhan jamur. Tetapi bila kadar yang digunakan kurang dari 60%, akan ada ancaman pertumbuhan jamur, maka perlu ditambah dengan pengawet. Ya, jadi selama kita menggunakan 70% atau lebih, maka awetlah sirup berbasis sorbitol ini. Kalau kadarnya lebih kecil dari 60%, jangan lupa ditambah dengan pengawet. Ya. Dan sirup berbasis sorbitol ini stabil dan inert secara kimia. Berikutnya adalah sirup berbasis dextrose. Dextrose itu bisa digunakan sebagai pengganti sukrosa untuk sirup dengan pH rendah. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita dengar tentang dextrose, maka kita harus langsung ingat pH-nya harus rendah. Kenapa? Kalau dextrose ini dibuat pada
pH yang lebih tinggi, pH basa atau lebih tinggi lagi, maka dia akan terurai menjadi 5-HMF atau 5 hidroksi metil furfural, ya, yaitu senyawa yang bisa menyebabkan alergi. Ya, jadi sekali lagi, dextrose kalau digunakan sebagai pemanis sirup, pH-nya harus asam. Kalau pH-nya basa, maka sebagian dextrose akan terurai menjadi 5-HMF. Jadi dextrosenya berkurang karena terurai, 5-HMF-nya juga membahayakan karena dia bisa menyebabkan alergi. Ya. Itu kalau dextrose ya. Dan biasanya digunakan pada kadar 70% sama dengan sorbitol tadi. Kelarutannya lebih rendah dan kurang manis dibanding sukrose, ya. Jadi dextrose itu manisnya tidak terlalu tinggi, masih lebih manis sukrose, dan memerlukan penambahan pengawet, misalnya gliserin, ya, 30-45%. Jadi kalau dextrose itu digunakan kurang dari 70%, harus ditambah pengawet karena ada ancaman pertumbuhan jamur, ya. Dan pengawet yang digunakan adalah gliserin dengan kadar 30-45% volume per volume. Nah, itu kita sudah membicarakan bahan-bahan dasar untuk sediaan farmasi yang menggunakan pelarut sweet and visit, ya. Yang pertama adalah sukrose, yang kedua adalah sorbitol, yang ketiga adalah dextrose. Nah, kemudian pengawet sirup. Jadi tadi sudah berkali-kali kita sampaikan perlu ditambah pengawet apa tidak, ya. Kalau air sisanya itu sangat banyak, maka kita mutlak harus menambah pengawet karena air yang banyak itu berpotensi untuk ditumbuhi jamur, ya. Nah, penambahan pengawet harus memperhitungkan banyaknya air tersisa dalam sirup. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kalau kita menggunakan air, maka kita harus bisa menghitung berapa air yang masih bebasnya, ya, dengan mengetahui biji dan sebagainya, bau jenis dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita menambahkan pengawet atau bahan apa saja, kita harus memperhatikan berapa sisa dalam sirup itu. Kalau sisanya sangat sedikit, pengawetnya lebih banyak dari kebutuhan air yang ada, maka nanti pengawetnya itu tidak bisa larut. Dan kalau kita paksakan masuk dalam larutan, maka dia tidak berfungsi sebagai pengawet lagi. Karena tidak larut, ya. Pengawet itu menunjukkan fungsinya sebagai pengawet apabila dia larut sempurna dalam pelarut yang digunakan. Dan untuk bisa mengetahui larut tidaknya dalam pelarut yang ada, kita harus bisa melakukan perhitungan berapa sisa air dari air yang ditambahkan. Ya, tadi contoh perhitungannya sudah. Selain itu, kita harus juga memperhatikan sifat pengawet, ya. Pengawet itu sifatnya stabil dalam pH berapa dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Lalu aktivitas bahan dalam formula sirup. Ini penting, kenapa? Karena kadang-kadang ada bahan-bahan aktif yang otomatis juga mempunyai sifat sebagai pengawet. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tidak perlu menambahkan pengawet. Karena bahan aktifnya yang kita gunakan, alhamdulillah, kebetulan berfungsi sebagai pengawet. Contohnya apa? Contohnya antibiotik, ya. Kalau kita membuat sirup, lalu bahan aktifnya antibiotik, tidak perlu ditambah pengawet. Ya, karena bakterinya pasti akan dibunuh oleh antibiotik itu. Ini harus diperhatikan. Nah, artinya apa? Artinya menambahkan pengawet dalam sediaan farmasi itu harus hati-hati. Ada yang tahu kenapa penambahan pengawet dalam sediaan farmasi harus hati-hati? Dea Cika? Kenapa menambahkan pengawet itu harus hati-hati pada sediaan farmasi?
Karena diajika ya, karena pengawet itu bersifat toksik. Hampir semua pengawet itu bersifat toksik. Ya, sehingga ketika kita akan membuat formula, jangan sembarangan menambahkan pengawet. Oh, ini bahan aktifnya sudah bersifat sebagai antibakteri kok. Ya sudah, kalau gitu nggak usah tambah pengawet. Tapi kalau setelah kita perhitungkan ternyata memang jumlah airnya banyak ya, maka potensi untuk pertumbuhan mikroorganisme juga tinggi, barulah kita tambahkan dengan pengawet, tapi betul-betul harus dihitung. Ya. Nanti kita akan belajar di steril tentang uji efektivitas pengawet. Jadi pengawet yang digunakan itu harus diuji efektivitasnya. Jangan nggak usah diuji Pak, tambah saja sebanyak-banyaknya dibrek gitu. Tidak boleh. Wong sifatnya toksik, ya. Nah itu ya. Jadi ketika menggunakan pengawet harus kita hitung berapa air yang sisa, sifat pengawet dan aktivitas bahan yang lain dalam sirup. Pengawet dalam sirup yang bisa digunakan adalah ini asam benzoat, natrium paraben. Ya. Dan alkohol yang ditambahkan pada sirup biasanya kadarnya rendah ya. 15-20% dan ini biasanya juga sudah mempunyai sifat sebagai pengawet. Ya, kalau lebih kecil dari 15-20% ini yang tidak bersifat sebagai pengawet. Tapi kalau kadarnya alkohol itu masih 15-20%, jadi dia masih berfungsi sebagai pengawet, jadi nggak usah ditambah pengawet ini. Ya. Sirup saya tambah dengan alkohol 20% misalnya. Ya sudah, nggak usah ditambah pengawet. Kenapa? Karena kalau si alkohol itu 15-20% berarti dia mempunyai sifat sebagai pengawet. Kecuali kalau kadarnya kurang dari 15%, barulah kita memikirkan penambahan pengawet. Ya, sekali lagi, pengawet itu boleh digunakan tapi harus dengan hati-hati. Ya, kalau di situ ada yang bersifat sebagai pengawet, ya sudah titipkan saja pada bahan yang mempunyai sifat sebagai pengawet itu. Ya. Nah, kita sudah membahas larutan yang kental dan manis. Yang pertama adalah sirup tadi. Di mana sirup itu bahan dasarnya ada 3 kelompok. Sukrosa, glikogenetik, non-sukrosa, glikogenetik, dan non-glikogenetik. Atau kelompok selulose. Ada 3 tadi sudah kita bahas. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah madu. Madu ini juga sering digunakan sebagai pelarut dan masuk dalam sediaan yang kental dan manis ini. Yang berikutnya adalah musilago. Musilago itu campuran antara air dengan akasia, tragakan, karboksimetil selulosa ya, kelompok selulosa ya. Dan larutannya berupa larutan yang kental ya, yang biasanya digunakan untuk suspending agent ya. Ini adalah masuk musilago dan dimasukkan dalam sediaan yang menggunakan pelarut sweet and visit. Ya, karena memang kekentalan yang ada pada musilago itu bisa menutupi rasa pahit. Ya. Nah, yang berikutnya adalah ada jelly. Ya. Nah, untuk jelly itu nanti akan kita bahas pada sediaan semi-solid. Ya. Sediaan gel masuk sediaan semi-solid. Oke, jadi kita sudah membahas tentang sediaan farmasi yang menggunakan pelarut yang masuk kelompok visit and sweet. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang dengan sediaan farmasi larutan, berarti jernih ya larutan ya. Tapi pembawanya adalah non-aqueous solution, bukan aqua. Pembawanya bukan aqua. Apa saja itu? Yang pertama adalah eliksir. Eliksir pembawanya apa? Ternyata pembawanya adalah campuran antara air dan kawan-kawannya. Ya, diantaranya adalah air dan alkohol.
air dan gliserin, air dan propilin glikol, ya. Pokoknya eliksir ini adalah sediaan farmasi yang menggunakan pelarut campur, dan salah satu pelarut campur itu adalah campuran antara air dan alkohol. Kalau pembawa aqua itu khusus pembawanya aqua, nggak ada campurannya ya. Tapi kalau kelompok yang ketiga ini campurannya bisa macam-macam, bisa alkohol, bisa gliserin, dan bisa propilin glikol, ya. Nah, eliksir ini adalah sediaan yang digunakan per oral. Jadi eliksir itu kata kuncinya adalah digunakan per oral, dan pelarutnya menggunakan pelarut campur antara air alkohol atau air gliserin atau air dan propilin glikol, atau air dan gliserin dan juga propilin glikol, bisa saja. Ya, tergantung kebutuhan. Jadi sekali lagi, eliksir adalah larutan dengan pelarut campur dan salah satunya adalah alkohol. Bila kadar alkohol 10-12%, tadi sampai 15% ya, maka alkohol ini bisa berfungsi sebagai pengawet. Ya. Oh, tadi 15-20 ya. Ternyata 10-12% masih berfungsi sebagai pengawet. Dan selain alkohol bisa juga menggunakan pelarut campuran yaitu gliserin dan propilin glikol. Pemanis pada eliksir adalah, nah ini sebagai pemanis ya. Eliksir itu sering juga ditambah pemanis, dan yang bisa berfungsi sebagai pemanis adalah gliserin, sukrose, sukrosa, maupun sorbitol. Sama dengan tadi ya, cuma tadi nggak ada gliserinnya ya. Kalau eliksir ini pemanisnya bisa menggunakan gliserin. Jadi semuanya adalah pemanis yang tadi juga sudah kita bicarakan, sukrose dan sorbitol untuk pembawa aqua. Ini pembawanya non aqua tapi pemanisnya juga sama ya. Jadi apa lalu perbedaan eliksir dengan sirup? Nah, eliksir dengan sirup adalah kadar gulanya rendah. Eliksir itu kadar gulanya rendah. Jelas ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa eliksir itu intinya adalah campuran antara air dan pelarut yang lain. Biasanya adalah alkohol. Nah, tentu tidak disinggung-singgung gula ya di situ. Maka kalaupun ada gula, maka eliksir ini memang tidak dituntut terlalu manis. Ya. Karena kadar gulanya lebih kecil dari sirup. Kalau sirup tadi berapa? 60-80%. Ya. Kemudian karena kadar gulanya rendah, maka kurang manis, kurang kental, kurang bisa menutupi rasa pahit atau rasa tidak enak obat, dan kelarutan dari solut besar. Ini adalah salah satu keuntungan eliksir yang diambil oleh formulator, yaitu mempunyai kelarutan bahan obat yang sangat tinggi. Ya. Kenapa? Karena ada alkohol. Dan alkohol yang bisa digunakan antara 10% sampai 12%. Dan ini alkohol ini sekaligus sebagai pengawet. Ya, jadi fungsi penambahan alkohol pada eliksir ya. Kenapa eliksir harus ditambah alkohol? Jawabannya adalah dua. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kelarutan, dan yang kedua adalah untuk pengawet. Tolong diingat-ingat ya. Nah, sama dengan yang sirup ya. Sirup itu kan ada yang mengandung obat, ada yang tidak. Nah, eliksir pun juga begitu. Ada yang non-medicated elixir, yaitu elixir yang tidak mengandung bahan obat, yang hanya berfungsi sebagai solvent, pelarut, atau pengencer elixir yang lain. Ya, jadi ini gunanya adalah untuk membantu proses formulasi sebagai pelarut dan sebagai pengencer elixir yang lain. Nah, kalau kita gunakan sebagai pengencer elixir yang lain, maka kandungan alkohol harus sama dengan elixir yang diencerkan. Misalnya nggak sama, misalnya lo ya, elixir yang sebagai pengencer yang kita siapkan itu kadar alkoholnya sangat rendah,
dan eliksir yang diencerkan itu kadar alkoholnya sangat tinggi, kalau dicampur maka nanti akan terjadi penurunan jumlah alkohol dalam sediaan eliksir yang kita encerkan ini. Akibatnya apa? Akibatnya kemungkinan ada bahan-bahan obat yang mengendap atau bahan-bahan eksipien yang semula larut dengan alkohol kadar tinggi, tiba-tiba dengan pengenceran ini alkoholnya mengalami penurunan, maka dia bisa mengalami pengendapan atau keluar dari larutan menuju sistem padat. Ini nggak boleh terjadi, ya. Jadi kalau kita mau mengencerkan eliksir yang lain, kita harus tahu persis eliksir yang lain itu kadar alkoholnya berapa persen dan harus sama dengan eliksir pengencer yang kita miliki kadar alkoholnya. Kalau tidak nanti akan terjadi ancaman-ancaman atau potensi-potensi pengendapan bahan aktif dari eliksir yang diencerkan. Nah, ada 3 eliksir yang non-medicated, yaitu eliksir aromatik, eliksir benzaldehyde, dan eliksir isoalkohol. Ya, jadi ini memang mempunyai flavoring atau aromatis yang sendiri, yang mempunyai bau yang bagus, yang bisa membantu proses peminuman obat anak-anak oleh orang tuanya. Ya. Nah, berikutnya adalah medicated elixir. Medicated elixir itu adalah elixir tadi apa? Larutan sediaan farmasi yang pelarutnya apa? Pelarut campuran, ya. Campuran antara air dan alkohol atau air dan yang lain-lainnya. Tapi intinya bukan air saja sebagai pelarut, tapi ada tambahan yang itu adalah elixir. Ya, elixir itu bisa mengandung satu atau beberapa bahan obat. Contohnya adalah elixir antihistamin. Ini tentunya elixir yang mengandung antihistamin. Ada elixir fenobarbital, ya. Nah, kenapa fenobarbital dibuat elixir? Itu alasannya adalah alasan klasik, yaitu kelarutannya. Fenobarbital itu kelarutannya sangat tinggi, ya. Sehingga kalau kita melarutkan harus dilarutkan dalam air yang mengandung alkohol. Kalau air saja pasti fenobarbitalnya akan mengendap karena tidak mampu larut dalam air. Jadi harus tambah dengan alkohol. Ya. Demikian juga sekobarbital dan dikoksin adalah bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Oleh karena ketika membuat airnya ditambah dengan alkohol. Ya, jadi ini adalah bahan-bahan yang intinya tidak larut dalam air, tetapi bisa menjadi larutan jernih karena pelarutnya adalah pelarut campuran. Dan itu namanya adalah elixir. Dan sekali lagi, elixir ini digunakan per oral, ya, diminum. Nah, selain mengandung bahan obat, juga mengandung pemanis, juga mengandung pengawet, ya. Lalu juga mengandung bahan pewarna, coloring agent, memperbaiki rasa, flavoring agent, dan pelarut campuran, ya. Pelarut campuran antara air dan etanol, air dan gliserin, air dan propilin glikol. Itu adalah pelarut campur. Nanti akan kita bahas secara khusus tentang pelarut campur ini. Ada yang mau tanyakan? Mungkin adik-adik sebelum saya teruskan. Ya, Bapak. Ya, silakan. Mau tanya apa, Mas? Saya Bapak. Ya, Saya silakan. kurang memahami tadi yang dari perbedaan elixir yang kelarutannya solut itu lebih besar. Maksudnya gimana ya? Yang Kan kelarutan. tadi perbedaan elixir dan sirup tadi kan ada banyak, Oh, Bapak. oke. Seperti kurang manis. Nah, Ya, baik Bapak, terima kasih. ya, oke. Jadi Muhammad Naufal, kalau sirup itu memang masuk kelompok sweet and viscid. Jadi memang masuk kelompok sediaan yang manis. Oleh karena itu dipersyaratkan harus mengandung pemanis. Ya. Pemanisnya apa? Pemanisnya adalah gula.
dan gulanya pun ditetapkan harus 60-80%. Ya. Atau kalau gula nggak bisa karena ini penderita diabetes, ya sudah kalau gitu tambah sorbitol yang konsentrasinya 70%. Ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau sirup, intinya sirup itu memang harus manis, wajib manis hukumnya. Oleh karena itu ditambah pemanis dari 3 kelompok tadi, ya, sukrose, non sukrose maupun non sukrose tapi yang glikogenetik. Tetapi kalau spirit itu masalahnya adalah tidak pada rasa. Kalau sirup digunakan untuk membawa obat-obat yang sangat pahit. Jadi obatnya harus sangat manis dan kental. Tetapi kalau spirit itu masalahnya bukan ada di rasa. Rasanya obat biasa-biasa saja. Tapi masalahnya adalah di kelarutan. Ya. Jadi kalau katakan kita mempunyai sediaan yang fenobarbital contohnya ya. Fenobarbital. Kemudian kita larutkan dalam sirup. Nggak larut dia, Mas. Fenobarbitalnya akan mengendap. Tetapi kalau dilarutkan dalam spirit, dia langsung biur, larut sempurna. Kenapa? Karena spirit itu menggunakan campuran air dan pelarut campuran yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kelarutan. Ya. Oleh karena itu, perbedaan antara sirup dan spirit adalah mana tadi? Perbedaan sirup dan spirit. Oleh karena itu, maka dikatakan bahwa spirit ini rasa manisnya tidak tinggi, tapi kelarutan obatnya sangat tinggi. Jadi gitu ya. Kalau spirit itu untuk mencari solusi kelarutan, kalau sirup untuk mencari solusi apa? Menutupi rasa pahit. Ya. Gitu Mas Novel ya. Jelas nggih? Baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke, Sudah jelas sama-sama. Bapak. Ya, oke. Kita lanjutkan. Pembuatan spirit ya, pembuatan spirit sekali lagi pelarutnya adalah pelarut campuran. Aqua alkohol, aqua gliserin, aqua propilen glikol atau campuran air. Ya ada airnya ya, ada propilen glikol, ada gliserinnya ya. Nanti mungkin pada saat formula sediaan injeksi ya kita akan bahas lebih tepat lagi atau lebih jelas lagi tentang volume injeksi fenobarbital. Ya, oke. Pembuatan spirit ya melarutkan secara sederhana, dilarutkan biasa jadi bahan aktif menyatakan fenobarbital ditambah campuran air dan alkohol lalu diaduk biasa. Yang kedua dengan cara masrasi. Ya, dengan cara direndam ya. Dan yang ketiga adalah destilasi. Nah, kenapa destilasi bisa digunakan untuk membuat spirit? Karena kembali lagi ke definisi ya, maaf. Oh, kita tadi masih bicara elixir ya, Mas ya. Oke, sekarang kita bicara yang kedua yaitu spirit ya. Spirit adalah pelarut campuran juga. Jadi spirit dan alkohol itu sama. Spirit dan elixir itu sama ya. Elixir menggunakan pelarut campuran ya. Tadi elixir menggunakan pelarut campuran. Ya, elixir menggunakan pelarut campuran ya. Dan kalau spirit itu menggunakan pelarut campuran. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah bahan aktifnya. Ya. Kalau elixir itu bahan aktifnya adalah bahan yang tidak mudah larut dalam air ya, sehingga perlu dibuat pelarut campuran. Kalau spirit itu bahan aktifnya adalah bahan yang mudah menguap. Ya. Dan biasanya bahan yang mudah menguap ini juga mempunyai kelarutan yang rendah. Sehingga spirit ini
juga dibuat untuk mengatasi bahan-bahan yang mudah menguap yang tidak larut dalam air. Ya. Nah, konsentrasi alkohol dalam spirit biasanya tinggi, yaitu lebih besar dari 60%. Ini yang membedakan dengan eliksir. Ya. Kalau eliksir itu tidak ada ketentuan, pokoknya kombinasi air dan alkohol ini sudah bisa melarutkan bahan aktif, sudah cukup, nggak perlu ditarget 60%. Tapi kalau spirits, karena digunakan untuk melarutkan bahan aktif yang mudah menguap, maka dia perlu dibuat ketentuan kadar alkoholnya harus lebih tinggi, yaitu 60%. Ya. Jadi itu sekali lagi beda eliksir dan spirit. Ya. Eliksir pelarut campuran, spirit pelarut campuran. Kalau eliksir bahan aktifnya adalah sulit larut, kalau spirit bahan aktifnya sulit larut dan mudah menguap. Ya. Nah, spirits itu bisa digunakan untuk flavoring agent atau pengaroma, ya, atau memperbaiki aroma dari bahan obat, ya. Selain itu bisa juga untuk tujuan terapi. Nah, untuk tujuan terapi ini bisa sediaan yang digunakan secara oral, topikal maupun inhalasi. Kalau eliksir tidak bisa untuk inhalasi, ya. Tapi kalau spirit itu bisa untuk inhalasi atau obat yang dihirup. Kenapa? Karena spirit itu khusus untuk bahan obat yang mudah menguap. Maka bahan obat yang mudah menguap itu sangat sesuai apabila penggunaannya dengan cara dihirup atau diinhalasi. Nah, sebagai sediaan farmasi, inhaler atau sebagai flavoring agent, ya. Jadi ada yang non-medicated, ada yang medicated. Yang medicated adalah bisa untuk oral, topikal maupun inhalasi. Wadah harus tertutup rapat karena bahan aktifnya mudah menguap, ya. Kedap cahaya, kedap udara, dan dalam ruang dingin memperkecil terjadinya oksidasi. Alkohol tinggi bila dicampur dengan aqua atau alkohol rendah akan muncul keruh, ya. Nah, spirit ini tadi sudah dijelaskan, alkoholnya biasanya yang digunakan sangat tinggi, ya. Karena untuk mengatasi kelarutan bahan yang mudah menguap itu maka diperlukan alkohol yang tinggi, ya. Nah, ketika kita mau mengencerkan spirit itu harus digunakan larutan lain yang kadar alkoholnya juga sama-sama tinggi. Kalau alkohol yang digunakan untuk mengencerkan itu lebih rendah kadarnya, maka kadar alkohol dalam spirit itu akan mengalami penurunan dan akan menyebabkan bahan-bahan obat yang ada di dalamnya menjadi mengendap. Tidak jadi larut tapi mengendap, ya. Oke. Pembuatan sirup adalah dengan melarutkan secara sederhana, melarutkan dengan maserasi, perendaman dan destilasi, ya. Ini adalah pembuatan spirit. Kenapa destilasi bisa sedangkan eliksir tidak bisa dibuat dengan cara destilasi? Jawabannya adalah karena bahan aktif dari sediaan spirit itu adalah bahan yang mudah menguap. Jadi dia akan ikut destilasi menjadi destilat yang ditampung, dan destilatnya itu mengandung bahan pelarut dan juga bahan aktif. Karena bahan aktifnya mudah menguap. Ya, itu jawabannya kenapa kok spirit itu bisa dibuat dengan cara destilasi. Ya, apa jawabannya tadi? Karena bahan aktif yang digunakan dalam spirit mudah menguap. Yang berikutnya adalah oleovitamin. Ini adalah vitamin dengan pembawa minyak, ya. Contohnya adalah vitamin A dan vitamin D. Kita tahu vitamin A dan vitamin D ini adalah vitamin yang tidak larut dalam air, ya. Maka dia untuk bisa menjadi larutan harus dilarutkan dalam minyak dan sediaannya disebut sebagai oleovitamin.
Nah, berikutnya adalah tinktur. Tinktur adalah sediaan yang mengandung pelarut campuran air dan etanol. Ya, cuma bedanya apa? Kalau tinktur itu biasanya dibuat dari bahan tumbuhan, dari herbal. Ya, jadi kalau eliksir itu intinya bahan yang menggunakan pelarut campuran, karena kelarutannya rendah maka dibuat eliksir. Kalau spirit itu mengandung pelarut campuran dan karena bahan aktif yang digunakan mudah menguap. Ya. Kalau tinktur itu menggunakan pelarut campuran air etanol, ya, dan bahan aktifnya adalah bahan tumbuhan atau bisa juga senyawa kimia. Nah, pada umumnya tinktur mengandung 10 gram obat dalam 100 ml atau 20 gram dalam 100 ml. Nah, itu untuk sediaan yang menggunakan pelarut non-aqua. Ya, kita mengenal ada eliksir, kita mengenal ada spirit, dan kita mengenal ada tinktur. Ya, dan ini tadi spirit, tinktur, dan eliksir ini masuk dalam kelompok obat yang digunakan secara peroral. Ya, pembawanya atau pelarutnya adalah bukan aqua, yaitu pelarut campuran, dan digunakan peroral. Nah, sekarang kita akan membahas sediaan dengan pelarut campuran, tapi digunakan untuk topikal. Dan ternyata di sini spirit juga muncul lagi. Tapi tentunya penjelasannya sama dengan yang tadi, ya. Jadi spirit yang untuk digunakan peroral, tentunya proses pembuatan, pemilihan dan sebagainya, pemilihan pelarut dan sebagainya tergantung dari kelarutan dari bahan obat itu, ya. Dan penjelasan yang lain sama dengan spirit yang tadi sudah kita bahas. Kita masuk sediaan topikal yang kedua, yaitu kolodion. Dan sekali lagi kita masih bicara tentang larutan, ya. Kita masih bicara tentang sediaan farmasi yang jernih, ya. Yang pertama adalah kolodion. Kolodion adalah sediaan farmasi cair jernih digunakan untuk topikal. Kolodion mempunyai solvent organik yang sangat mudah menguap. Contohnya adalah ether atau etil ether dan etanol atau kombinasi dari etil ether dan etanol. Itu solvennya. Lalu sebagai solutnya atau bahan padat yang dilarutkan dalam solvent itu disebut sebagai piroksilin, yaitu campuran antara nitroselulose, soluble gum, dan katen atau collodion katen. Nah, nitroselulose ini kalau mau saya sederhanakan, ya, saya gambarkan secara sederhana, dia mewakili selulose. Contohnya adalah perban. Ya, nitroselulose itu berfungsi sebagaimana halnya perban. Kalau soluble gum itu bekerjanya sebagai plester. Ya, jadi melekatkan bahan obat pada daerah kulit yang kita tempeli dengan kolodion ini. Dan ada katen atau collodion katen, ini adalah mewakili kapas. Jadi ada nitroselulose atau kasa, ada plester, ada kapas, maka kita segera terbayang seperti kita ada luka, ya, habis ketusuk paku, lalu diberi kapas, diberi kasa, dan diberi plester. Ya. Cuman sekarang plester, kapas, dan kasa itu dicampur jadi satu, kemudian dilarutkan dalam etil ether etanol ini. Jadi kolodion itu bentuknya adalah larutan jernih, yang pembawanya itu adalah ether dan etanol, dan di dalam pelarut ether dan etanol itu di dalamnya terkandung bahan padat yang larut sempurna, yaitu nitroselulose atau kapas atau kasa, ya, soluble gum atau plester, dan katen atau collodion katen.
Jadi ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menutup luka, itu sudah menjadi larut. Jadi kalau kita lihat organoleptisnya, ini larutan yang betul-betul jernih. Ya, dan di sini dikatakan bahwa solvennya adalah campuran antara ether dan alkohol 3x1. Tujuannya adalah untuk proteksi luka di kulit. Jadi kalau misalnya kita ada luka ya, luka itu menganga begitu, maka luka ini kita olesi saja dengan kolodion, ya, dengan larutan jernih yang menggunakan pelarut ether dan etanol serta bahan padatnya adalah nitroselulose soluble gum dan cotton gum ini. Apa yang terjadi berikutnya? Begitu kita oleskan, maka pelarut itu akan segera menguap. Karena apa? Karena pelarutnya dipilih pelarut yang sangat mudah menguap, yaitu ether dan etanol. Jadi langsung dalam waktu detik, ether dan etanol itu langsung menguap. Lalu yang tersisa di luka yang kita olesi itu adalah warna putih dan kering dari campuran antara ini, kapas, kasa, dan plester ini. Jadi dia melekat pada luka itu karena sudah mengandung soluble gum ya, dan dia menutup rapat karena sudah ada kapas dan ada kasanya. Nah, itu adalah kolodion ya, yang digunakan untuk memproteksi luka yang ada di kulit. Jelas ini ya? Jadi terjawab sudah kenapa penggunanya kau etil, ether, dan etanol yang mudah menguap. Ya memang diharapkan mudah menguap agar yang tersisa adalah bentukan kering dari bahan-bahan yang bisa menutup luka di kulit kita. Ya, jelas ini ya? Oh ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kabar duka ini, ada seorang profesor dari UNER, tapi sudah pensiun beliau. Dia adalah dosen saya, yaitu Prof. Aziz Hubeiz. Ya. Barusan ada kabar beliau meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Ya. Ini adalah sesepuh UNER, sesepuh para apoteker, ya, dan dulu menjadi tokoh yang bergerak di bidang rumah sakit. Beliau adalah apoteker yang membuka program studi farmasi rumah sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita lanjutkan. Digosokkan pada kulit dan setelah menguap maka bahan padat akan mengering dan membentuk lapisan pelindung pada kulit. Nah, kolodion ini ada dua macam, yaitu ada yang lentur dan ada yang kaku. Nah, yang lentur tentunya lebih disukai. Ya, kenapa? Kalau lentur berarti dia bisa mengikuti gerakan tangan. Misalnya luka kita ada di tangan, di pergelangan ya. Pergelangan itu kalau gerak-gerak kan yang nempel di situ kan juga ikut-ikut gerak. Nah, kalau yang nempel di situ kolodion yang kaku, maka dia akan pecah. Ya. Tetapi kalau kolodion lentar, dia akan tetap lentur, dia akan tetap bertahan karena dia juga mengikuti pergerakan dari tangan. Nah, apa yang membedakan kolodion yang kaku dan kolodion yang lentur ini? Yang membedakan adalah pada kolodion lentur itu mengandung minyak kastor dan juga kamfer 2%. Minyak kastor itu membuat kolodion itu menjadi lentur, ya. Dan kalau kamfer 2% itu digunakan untuk mencegah menguapnya air dari kulit itu menguap dan juga mencegah masuknya air dari luar ke dalam. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai bahan yang hidrofob, ya, tidak bisa ditembus air. Sehingga luka yang ada di bawah itu tetap aman, tidak tersentuh air walaupun kita kecipratan atau sengaja menyiram dengan air. Maka air tidak bisa masuk menembus kolodion ini, ya. Jadi sekali lagi, kolodion lentur itu yang membedakan dengan kolodion kaku adalah kandungan adanya 3% minyak kastor atau oleum kastor, ya, atau castor oil, ya, dan ada juga kamfer.
bahan aktif yang ditambahkan pada kolodion. Nah, selain kolodion itu berfungsi untuk menutup luka, ya, tetapi ternyata bisa juga untuk tujuan keratolitik. Di sini ada keratolitik ya. Keratolitik itu contohnya apabila kolodion itu ditambah dengan asam salisilat. Ya, maka kolodion yang ditempelkan itu selain mengandung alat atau bahan penutup ya yang terdiri dari selulose, cotton dan juga gam ya, gam tadi atau plester tadi atau bahan perekat tadi ya. Itu juga ada asam salisilat, dan asam salisilat yang ditambahkan pada kolodion itu kalau dioleskan pada kulit, maka kulit itu akan mengalami keratolitik. Keratolitik adalah rusaknya jaringan keratin pada kulit. Ya. Jadi misalnya ini ya, kita habis teriris gitu ya. Kemudian kalau irisan itu sudah kering, biasanya kan ada keloid ya, tahu keloid ya, ada tonjolan-tonjolan begitu. Nah, tonjolan-tonjolan ini merupakan campuran atau kumpulan dari sel-sel keratin yang bisa dikikis habis oleh asam salisilat. Ya. Jadi kalau ada keloid, diolesi saja dengan kolodion yang mengandung asam salisilat, maka keloidnya itu akan menipis sendiri, yang mengempes sendiri. Nah, selain untuk luka pada kulit, bisa juga kolodion itu ditambahkan pada gigi, pada kasus gigi. Ya, jadi kita tahu kalau gigi kita berlubang, ya, itu kita kan akan merasa sakit sekali ya. Kenapa? Karena kalau gigi berlubang itu berarti ujung-ujung sarafnya itu akan nongol, tidak ada pelindungnya. Kalau kita punya gigi, di dalamnya itu penuh dengan ujung saraf yang perasa, tapi ketika kita makan tidak tersentuh makanan tidak terasa sakit. Kenapa? Karena yang menyentuh adalah gigi, bukan ujung sarafnya. Tapi bisa dibayangkan kalau gigi kita kerowok, lubang, maka ujung-ujung saraf perasa itu akan kontak langsung dengan apapun yang masuk mulut. Makan nasi kita akan menyentuh ujung saraf perasa. Ya, tempe yang kita kunyah juga akan menyentuh ujung saraf perasa. Tahu juga ya, bayam juga, semua yang kita kunyah akan menyentuh ujung perasa dan itu akan menimbulkan rasa sakit. Makan jadi nggak enak. Nah, oleh karena itu diciptakanlah kolodion yang khusus untuk gigi, yaitu mengandung litium bromida, litium iodida, dan strontium klorida. Ya. Yang fungsinya adalah sebagai pelindung atau sebagai barier dalam volume yang kecil, yaitu titik-titik ujung saraf. Jadi caranya diteteskan saja pada luka yang menganga itu, maka kolodion itu akan nempel pada ujung-ujung saraf perasa, dan ketika kering, karena pembawanya ether dan alkohol, begitu diteteskan dia akan kering. Nah, ketika kering, dia akan menutup ujung saraf itu, sehingga ketika makan, makanan tidak menyentuh ujung saraf, tapi menyentuh kolodionnya. Maka rasa sakit tidak muncul. Ya. Nah, ini contoh adalah untuk kolodion yang digunakan untuk ujung saraf. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa kita bicarakan ya. Mungkin ada yang mau tanyakan, adik-adik? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita akhiri ya. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan minggu depan, karena minggu depan saya masih harus kontrol lagi, tapi mudah-mudahan seperti tadi ya. Ini bisa dapat nomor yang lebih kecil ya. Bisa lebih pagi lagi, nanti jam 9.30. Insya Allah kita bisa standby seperti sekarang lagi. Baik, saya lagi ada yang mau ditanyakan adik-adik? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Terima kasih perhatiannya. Betul, sampai jam 11.10 ya? Ya, Iya, sampai jam Bapak. 11. Kita akhiri ya. Terima kasih perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak. Terima Sama-sama. kasih, Bapak. Kita akhiri ya. Saya live ya.
Pak.